Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan. Namun sebelum kita menjalaninya, marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu telah menganugerahkan hari baru untuk kami jalani di sepanjang hari ini. Sebelum kami menjalani dan melakukan tugas aktivitas, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang adalah petunjuk dalam hidup beriman kami. Olehnya kami memohon berfirmanlah, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Roh Kudus menyertai kami. Amin. 1 Tesalonika 2 ayat 6. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Ibu bapa, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan ini kita merenungkannya dengan tema melayani dengan tulus. Kata pelayanan tidaklah asing di telinga setiap orang Kristen. Bahkan hampir semua anak Tuhan kini sudah terlibat dalam pelayanan. Tidak hanya melayani di gereja, di mana mereka berjemaat, namun kini sudah melangkah keluar menjangkau jiwa-jiwa yang tinggal di daerah-daerah, desa terpencil, lereng pegunungan, atau bahkan pedalaman. Pertanyaannya, apa yang menjadi motivasi kita sehingga kita rela berjerih lelah untuk pekerjaan Tuhan? Melalui renungan ini kita diingatkan tentang motivasi kita dalam pelayanan. Jangan sampai ada ambisi pribadi atau tendensi mencari pujian, hormat, popularitas, keuntungan untuk diri sendiri. Jangan pula kita mengerjakan tugas pelayanan ini hanya sebagai aktivitas rohani atau rutinitas belaka. Mari kita belajar dan meneladani Rasul Paulus dan rekan-rekannya. Melalui suratnya kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus menegaskan keberadaannya dalam melayani Tuhan. Ia menekankan kembali perihal motivasinya dalam melayani. Misalnya di ayat 4, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati. Jangan sampai kita melayani Tuhan hanya karena sungkan dengan Bapak Gembala, atau dengan pendeta, atau dengan majelis, atau hanya untuk menyenangkan manusia, sehingga kita selalu bermulut manis dan berkata yang muluk-muluk. Apa yang dilakukan Paulus? Dikatakan di ayat 5, kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Rasul Paulus memiliki motivasi yang tulus dalam melayani. Tidak mempunyai maksud yang tidak murni, tidak ada tipu daya, bukan untuk menyukakan manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, baiklah kita berhati-hati dalam pelayanan. Jangan sampai kita menyampaikan kebenaran Injil, tapi kita memiliki motivasi atau ambisi yang tidak benar. Segala sesuatu yang kita kerjakan, lakukan dalam pelayanan, biarlah motivasi kita hanya satu, yaitu melayani dengan tulus. Karena upah kita adalah dari Tuhan. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sampai dengan saat ini Engkau mempercayakan kami untuk melayani kehendak-Mu. Dan biarlah dalam seluruh tugas tanggung jawab pelayanan yang Engkau percayakan itu, kami melakukannya dengan tulus. Karena itulah yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu. Amin.